Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan juga akan menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan secara khusus Dialog Legislasi pada edisi hari ini mengangkat tema Postur APBD 2023 Kota Makassar. Celebes People, pemerintah Kota Makassar bersama dengan DPRD Kota Makassar telah menetapkan APBD tahun 2023 sebesar 5,6 triliun rupiah. Angka ini mengalami kenaikan dibanding APBD pokok di tahun sebelumnya atau di tahun 2022. Seperti apa kemudian menyikapi APBD di tahun 2023 ini, serta adakah pengaruhnya dengan program dari pemerintah Kota Makassar? Saya akan membahasnya lebih jauh bersama dengan kedua narasumber yang telah hadir di samping saya. Saya ingin menyapa Pak HM Yunus Haji selaku legislator DPRD Kota Makassar. Bertemu lagi Pak Haji Yunus. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Celebes TV yang saya hormati. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber yang kedua Pak Helmi Budiman selaku Kepala Bapeda Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Helmi ya? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita membahas terkait postur APBD 2023 Kota Makassar. Saya ke Pak Haji Yunus terlebih dahulu. Bagaimana kemudian pandangan umum Pak Haji Yunus terkait dengan postur APBD di 2023 ini? Pak Yunus silahkan. Ya, terima kasih Adinda Rafika, para pemirsa Celebes TV yang saya hormati. Sesudah kita ketuk palu pada hari Rabu ya, tanggal 30 November, tepat waktu kita akan melaksanakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat, bersejarah buat kita masyarakat Kota Makassar. APBD sudah bisa kita ketuk. Tentu tadi sudah disampaikan bahwa APBD yang ada sekarang cukup signifikan. Kalau tahun 2022 itu cuma 4,9 triliun. Sekarang ini ada kenaikan kurang lebih 700 triliun menjadi 5,6 triliun. Tentu sangat bermanfaat buat masyarakat Kota Makassar. Ya, karena kalau kita melihat bahwa periode tahun 2022 banyak sekali proyek-proyek yang tertunda, tidak sempat dikerjakan dikarenakan beberapa hal-hal. Tentu pada tahun 2023 ini karena sudah diantisipasi, ya tentu dia lebih awal nanti dia melaksanakan tender dan kemudian diharapkan tidak sama dengan tahun 2022. Semoga apa yang telah diharapkan oleh pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali, dan terutama kepada seluruh masyarakat Kota Makassar bisa dipergunakan sebaik-baiknya dan bisa terrealisasi dana yang sebanyak itu 5,6 triliun. Oke. Itulah harapan kita semua. Oke. Jadi saya garis bawahi karena mungkin 4,9 triliun ini di tahun 2022 dirasa belum cukup begitu Pak ya? Begitu Pak Haji Yunus? Iya. Oke. Artinya namanya itu satu pemerintahan atau satu kota besar, tentu kan ada peningkatan terus ya. Ya. Seberapapun sebenarnya itu APBD kita itu kan memang tidak pernah dianggap cukup. Karena begitulah kebutuhan-kebutuhan yang ada di kota besar ini cukup banyak sekali. Kalau kita mau pikir anggaran yang seperti itu, kalau kita mau kelola secara infrastruktur saja, masalah drainase saja, masalah jalanan saja, dan kemudian termasuk lampu jalanannya, saya kira sudah bisa diambil setengah daripada anggaran itu. Ya, maksud saya dari hilir sampai ulur itu drainasenya. Kalau kita mau kerjakan kira-kira lah cukup kalau itu setengah anggaran 5,6 triliun itu. Begitulah banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang ada di Kota Makassar ini. Oke, baik. Saya ke Pak Helmi selaku Kepala Bapeda Kota Makassar. Bagaimana pandangan umum Bapak terkait dengan APBD 2023 ini senilai 5,6 triliun rupiah, Pak? Iya, intinya baru kali pertama rasa kita menyentuh angka 5,6 triliun dan harapannya dengan angka 5,6 triliun yang kemarin kita sudah sepakati bersama dengan DPRD Kota Makassar, tentunya ini akan menjadi motivasi kita ke depan. Bagaimana pemerintah kota itu harus mencapai realisasi
pendapatan maupun belanja di tahun 2023. Karena kita lihat sendiri memang kita ini sekarang memasuki masa-masa yang boleh dibilang tahun depan merupakan yang banyak isu-isu di mana-mana, termasuk isu resesi. Tentunya dengan APBD yang cukup besar, ini luar biasa karena kita sudah menyentuh angka 5,6 triliun, kita berharap APBD ini bisa menjadi trigger untuk pembangunan kita. Ya. Trigger untuk bagaimana masyarakat merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi kita nantinya. Pertumbuhan APBD kita. Itu yang kami harapkan sebenarnya dengan APBD yang kita targetkan di angka 5,6 triliun. Seperti begitu. Oke, menurut Pak Helmi, kenapa ada penaikan Pak Helmi? Ya, tentunya ini yang menjadi catatan kemarin pada saat pembahasan dengan DPRD Kota Makassar, yang menjadi catatan bahwa ternyata sepanjang tahun 2022 ternyata banyak kendala yang terjadi sewaktu kita melakukan APBD 2022. Dan ini kemarin pada saat rapat koordinasi dengan Bapak Wali Kota Makassar, beliau menyampaikan kita harus mengakui bahwa memang tingkat realisasi di pemerintah Kota Makassar di SKPD kita itu cukup rendah. Nah, makanya untuk tahun 2023 seluruh belanja yang tidak terrealisasi di tahun 2022 itu kemudian kita ulangi kembali di tahun 2023 dengan harapan semua proses administrasi, semua proses yang harus dijalani oleh SKPD itu kita laksanakan di tahun 2022. Kita sudah menyiapkan berbagai macam strategi, salah satunya adalah kita akan melakukan yang namanya tender dini. Ya, tender untuk lebih awal. Karena kenapa? Kalau kita melakukan tendernya nanti tahun 2023, tentunya ini akan memakan waktu juga. Proses untuk tender itu kurang lebih memakan waktu 1 sampai dengan 2 bulan. Makanya Pak Wali dari awal menyampaikan, tadi juga pada saat selesai rapat dengan Presiden dan rapat dengan Pak Gubernur pada saat penyerahan DIPA dan dana transfer 2023, Pak Wali langsung menyampaikan kepada seluruh SKPD. Senin kemarin kita sudah menyampaikan pada saat rapat koordinasi. Tadi juga setelah rapat dengan Pak Gubernur, kita sudah menyampaikan melalui teman-teman media untuk seluruh SKPD segera melakukan yang namanya tender dini. Seluruh SKPD kita sudah targetkan di minggu pertama bulan Desember, mungkin untuk hari ini sampai dengan minggu kedua, semua proyek-proyek yang berskala besar, baik dari waktu pelaksanaan pekerjaannya mungkin yang memakan waktu yang cukup lama, kemudian anggarannya juga cukup besar, itu kita minta di Desember ini menjadi catatan untuk dilakukan tendernya dengan segera melalui tender dini, seperti begitu. Kenapa begitu Pak? Supaya kita menargetkan paling lambat Desember 2023 semua proyek yang sifatnya besar, yang utamanya mungkin tender-tender yang sudah tertunda di tahun 2022 yang tidak jadi dilaksanakan di 2022 ini bisa kita realisasikan di tahun 2023. Seperti begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Helmi dan juga Pak Haji Yunus. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Legislasi.